sendiri di Jakarta pada waktu itu karir tetap ya? Tetap. Meskipun tidak di Madura kan tetap ya jalan karirnya ya? Tetap. Jadi saya dulu awal ke Jakarta itu saya langsung gak langsung sama keluarga, sendiri. Jadi sendiri, gak ada saudara di sana. Ya Allah. Gak ada saudara. Jadi saya langsung ke rumah teman. Saya kan gimana ya? Bingung karena gak ada tempat tujuan di sana, saudara gak ada. Cuman hati saya berbicara, pokoknya saya di sini harus bangkit. Bisa bangkit. Gitu akhirnya. Ada salah satu teman membawa saya ke klub, tempat klub ya. Jadi saya cuman katanya kalau nyanyi di kafe itu harus bisa MC atau segalanya. Sedangkan saya kan bukan di MC, nggak ada MC gitu. Terus? Cuman hanya nyanyi aja. Cuman ya gimana lagi, mau tidak mau ya harus belajar. Harus belajar ya sekedar ngomong manggil-manggil relasi lah gitu. Akhirnya itu gabung di klub-klub itu. Gabung di klub itu 2 bulan. Di Cibitung itu 2 bulan. Karena setelah 2 bulan saya keluar. Karena apa? Saya gak kuat dengan bau alkohol. Asap rokok ya? Iya, alkohol. Terus? Terus lama kelamaan ada salah satu teman lagi. Kalau siang ngajakin saya belajar bisnis. Wah, ini belajar bisnis terus muter-muter ya akhirnya sedikit demi sedikit bisa bisnis. Bisnis apa itu, Mas? Ya di situ ya kalau orang Madura kan identiknya ke besi tua. Oh, gitu ya, Mas jadinya ya. Jadi malah setelah 2 bulan istilahnya hidup mengadu nasib di Jakarta dengan terpaksa kan waktu itu. Terpaksa, betul. Istilahnya seandainya disuruh milih sih mending enggak, cuman karena ada masalah terpaksa berangkat ke ibu kota, nggak tahu harus kerja apa, ke klub pun merasa Mas Bayu terpaksa ke diri juga. saya itu karena nggak bisa dengan bau-bauan di klub itu. Akhirnya malah ngerjekeni, malah ada yang ngajarin bisnis. Bisnisnya besi tua. Ya. Wah, jadi besi tua ini ceritanya ya. Jadi umumnya di sana itu besi tua gitu. Tapi ya cuman ngikut-ngikut aja diajak. Ya sebetulnya yang ngajak saya itu ya sebagai penggemar juga sebetulnya. Jadi dengar saya Bayu ada di sini, ayo dicari, saya dicari. Setelah ketemu diajak ke pabrik, diajak ayo sambil belajar. Luar biasa. Siapa sosok yang berbaik hati dan berjasa di bidang besi tua itu? Dulu namanya Haji Amir. Haji Amir. Orang Banyumuni. Haji Amir. Masih itu ya, masih sehat ya beliau? Selama ini saya sampai sekarang kayaknya jarang komunikasi. Bisa Pak Haji Amirnya mungkin lagi nonton. Ya mudah-mudahan sambil buka-buka YouTube ya, jangan buka buku aja. Buka YouTube juga sekarang ya. Jangan buka-buka totalan tembaga aja gitu. Haji Amir, ya semoga tambah sukses. Amin. Haji Amir juga dapat salam dari saya. Boleh saya sekarang ganti saya yang diajarin bisnis itu. Iya. Jadi gitu ya Mas ya. Malah membawa Mas Bayu ke istilahnya pintu rezeki yang lain di besi tua. Tapi nyanyinya tetap terus ya. Meskipun besi tua tetap. Ya. Malah setiap ada acara dari kecil sampai besar itu pasti dicari, harus karena Bayu ada di Jakarta ya Allah, gitu. Jadi cari pasti diundang. Jadi dengan adanya saya di Jakarta, job itu makin banjir. Alhamdulillah ya. Karena kan umumnya dulu di Jakarta tuh rame saweran gitu. Iya. Terus di sana juga kebetulan Madura kan banyak banget ya, jadi. Iya. Istilahnya Mas Bayu tidak kehilangan penggemar karena betul.
Karena selain potensi ada, sesama Madura juga ternyata banyak di Jakarta. Itu loh kompaknya Madura yang perlu kita acungi jempol ya kan. Dan setelah itu Mas, setelah berapa tahun di ibu kota itu, akhirnya Mas Bayu malah kembali ke Jawa kan tadi ceritanya. Tahun 2010 karena saya bisa kembali ke Madura lagi, bisa nyanyi di Jawa Timur lagi. Ya sampai sekarang alhamdulillah masih diterima. Masih diterima masyarakat. Sangat. Mudah-mudahan selamanya diterima. Insya Allah. Terus Mas Bayu ini sebenarnya untuk saat ini berarti berdomisili di mana? Tetap di ibu kota apa domisilinya di Surabaya? Kalau tempat tinggal sih di ibu kota ada, di Surabaya juga ada. Jadi? Cuman orang tua tinggalnya di Madura. Jadi biarpun sebentar saya mampir ke Madura. Di Madura, Surabaya, yang di Jakarta? Di Jakarta. Berarti 3 tempat itu? Iya. Kalau di Madura itu kan orang tua. Jadi domisilinya di Jakarta Surabaya. Jadi saya itu Jakarta Surabaya. Oh, jadi boleh dibilang boleh disebut Mas Bayu Arizo ini adalah lebih tepatnya adalah artis mondar-mandir. Ya, karena keluarga ada di Jakarta juga, anak juga sekolah di sana. Sampai sekarang ya? Iya. Luar biasa. Berarti masa pandemi ini sementara nggak ketemu dulu ya sama keluarga ya? Ini rencana kemarin sebelum PSBB kan maunya ke sana. Cuman berhubung ini PSBB lagi ditahan dulu. Tahan dulu kangennya ya. Oh, seperti itu. Luar biasa sekali. Dan Mas Bayu Arizona ini sendiri juga sudah memiliki beberapa single ya Mas, yang mengangkat namanya. Dan boleh disebutkan single-singlenya Mas Bayu apa aja Mas? Salah satunya adalah Darah. Itu kalau nggak salah ciptaan dari Yusunus. Halo Mas Yusunus. Halo juga sukses, Om Yusunus. Dan juga Leo Waldi almarhum ya, itu Cinta Tak Hina. Dan buat Ayah Ukat itu lagunya Aku Bukan Tuhan. Kemarin sempat lupa. Iya sempat lupa. Ayah Ukat itu kan sama Yuri Aziz, penyanyi juga. Itu sempat ditanyain, ya ini lagunya sampai yang mana sampai gitu. Lupa Ayah Ukat lupa, ya saking banyaknya lagu dia. Akhirnya kalau sudah dilihat jadi ingat gitu ya. Ingat. Oh ini lagunya gitu. Halo Ayah Ukat, mudah-mudahan Ayah Ukat tidak melupakan saya. Semoga panjang umur, sehat selalu buat Ayah Ukat. Saya Lilin Herlina Ayah Ukat, di sana ada Mas Bayu Arizona. Nanti kapan-kapan Ayah Ukat kalau main ke Surabaya boleh nanti kita interogasi di sini. Harus itu. Harus. Jadi berapa jumlahnya single Mas Bayu? Kurang lebih 10 lah. Luar biasa ya. Itu versinya dangdut ori semua ya? Ori semua. Ori semua. Oh iya Mas, kalau zaman dulu kan Mas Bayu lebih banyak istilahnya berkarir di dangdut ori ya. Tapi sampai sekarang Mas Bayu ini termasuk artis yang menurut saya itu lintas generasi. Betul. Karena dari zaman tahun berapa sampai sekarang Mas Bayu ini masih eksis gitu. Perbedaannya dangdut di zaman dulu sama dangdut yang sekarang untuk karir sendiri, panggung lah, pembuatan single, apa perbedaannya apa Mas? Kalau perbedaannya sih jauh banget ya sama sekarang ya. Kalau dulu tuh memang kalau nyanyi memang ori-ori banget, dangdut banget kalau dulu. Kalau sekarang udah amburadul gitu ya. Kebanyakan koplo. Sedangkan saya kalau nyanyi di koplo kadang-kadang gimana ya, suka temponya sudah ketinggalan karena nggak biasa di koplo. Dan para musisi pun kalau saya pas lagi nyanyi, musisi itu kadang-kadang nanya, Mas di koplo apa ori gitu. Saya kebanyakan ori aja dulu gitu. Oh gitu. Alasannya karena selalu karena mungkin para musisi itu sudah tahu kalau saya ini memang selalu nyanyi di ori. Itu kalau di panggung ya perbedaannya ya. Terus kalau di istilahnya kalau zaman dulu tuh kan menurut saya susah ya nyanyi. Susah Dengan banget. yang apa yang sampai ceritakan tadi,
artis harus lomba festival dulu. Betul. Cari Jadi nama. gak gampang dulu jadi penyanyi, dan untuk untuk terkenal itu memang susah banget. Kalau enaknya Mas, kan Mas Bayu banyak menceritakan susahnya di zaman dulu lah. Enaknya artis yang sekarang, karena Mas Bayu juga zaman dulu sampai zaman sekarang alhamdulillah masih eksis. Enaknya kalau Mas Bayu menilai itu enaknya jadi artis sekarang itu apa? Ya enaknya honornya beda. Enakan zaman sekarang. Ya. Kalau dulu yang kayak seperti saya tadi yang omongkan, cuma segitu. Tadi sekarang udah ya sudah jutaan lah kan. Ya, istilahnya kan begitu. Jadi dan juga sekarang itu bisa nyanyinya bisa dalam satu malam bisa pindah tempat kan. Iya kan? Iya. Kalau dulu saat tempat sudah nggak bisa pindah lagi. Gitu. Jadi harus bersyukur artis sekarang ya. Jadi transportasi itu nomor 1. Jadi nomor 2 memang sekarang banyak kayak internet, kayak YouTube. Jadi penyanyi sudah banyak berkarya dari ketimbang dulu. Kalau dulu susah banget untuk jadi penyanyi itu susah. Kalau sekarang udah gampang. Penyanyi jadi cari duit itu paling gampang sekarang. Enak. Gitu ya. Kadang mungkin yang istilahnya yang baru pun sekarang langsung jalan aja. Langsung up aja karena tinggal upload aja. Betul. Begitu ya perbedaannya ya. Susahnya artis yang zaman dulu kepengen jadi artis tuh harus melalui festival, harus punya potensi, harus adu vokal, adu kemampuan beneran. Kalau dulu tuh yang diutamakan vokal. Ya. Penyanyi itu vokal. Kalau nggak bagus nggak bakal jadi penyanyi. Gitu ya. Betul. Nah, kalau sekarang kan udah tahu sendiri kan. Yang penting bisa menganggap aja. Istilahnya lebih mudah ya. Lebih mudah. Menonjol. Karena memang sekarang banyak wadah-wadah di sosmed itu, salah satunya YouTube itu. Jadi mungkin mereka dengan kemampuan yang minim pun bisa unjuk kebolehan ya. YouTube paling membantu ke penyanyi. Jadi semuanya jadi gampang semua. Iya. Dan Mas Bayu sendiri untuk mengikuti zaman yang seperti ini, apa Mas Bayu juga seperti artis-artis yang lain bergelut di dunia YouTube juga? Sama juga jadi ya? saya mengikuti juga. Nah itu loh enaknya Mas Bayu ini teman-teman. Zaman dulu juga istilahnya namanya seperti itu, zaman sekarang juga tidak kalah dengan yang lain. Betul, jadi harus ngikuti zaman. Nah itu tadi ya. Jadi zamannya sekarang seperti apa, jadi saya harus mengikuti. Iya. Jadi meskipun nama sudah besar, terus potensi dan suara juga masih mantap, tapi nggak cukup dengan itu ya Mas, kepuasan itu ya, karyanya juga harus terus ya. Iya harus jangan berhenti. Nah itu tadi. Nah, kalau yang 2 ini karyanya apa ini? Oh iya. Jadi nggak harus menonjol suaranya ya? Ya harus. Gerakannya harus menonjol ya. Gambarnya. Oke Mas Bayu sudah menjawab pertanyaan saya yang sempat saya menyebut Mas Bayu ini adalah sosok yang artis lintas generasi. Jadi perbedaan antara zaman dulu zaman sekarang itu tadi sudah dijawab dengan gamblang. Dan saya juga dapat bocoran bahwa sang Arjunanya Madura ini, Mas Bayu ini, namanya juga sebutannya sudah sang Arjuna. Arjuna itu selalu identik wongnya gede dukur, ganteng, banyak disukai banyak orang, termasuk saya loh. Saya ini salah satu yang mengidolakan Mas Bayu Arizona. Terima kasih. Suaranya yang luar biasa. Kalau saya duet sama beliau ini, ya Allah, rasanya aku gak kepingin nyanyi, aku kepingin nonton aja. Terus setelah orangnya turun, aku mau minta tanda tangan aja. Loh, serius loh Mas Bayu. Ternyata Mas Bayu ini banyak diidolakan para wanita, teman-teman. Ini namanya juga Arjuna ya kan, digandrungi banyak wanita. Dan namanya cowok ya oh, pasti. Gitu ya? Ya cowok digandrungi banyak wanita, jangan sampai cowok digandrungi banyak. Jangan sampai. Coba saya tanya yang 2 ini. Kalau cowok sama cowok itu nanti susah jadinya. Jangan-jangan cowok-cowok yang gandrungi.
Dan karena Sang Arjuna ini banyak diidolakan kanan kiri, khususnya para wanita, makanya saya banyak mendengar dan pernah mendengar katanya Sang Arjuna ini istrinya tidak cukup satu loh. Benerkah itu Mas Bayu Arizona? Ya, namanya laki-laki. Kenapa laki-laki? Ya gimana ya? Istilahnya laki-laki tuh kalau banyak diidolakan tuh kayaknya sudah lumrah ya, gitu ya. Ya, betul, betul, Allah begitu. luar biasa sekali. Sampai saya yakin penggemarnya Mas Bayu ini mengandai-andai. Suaranya enak ya, andaikan dia jadi milikku. Mungkin sampai seperti itu ya, mengidolakannya ya. Oke Mas Bayu, ya Allah, mudah-mudahan diparingi kesehatan selalu buat Mas Bayu. Amin. Andaikan disuruh memilih, Mas Bayu ini lebih memilih berkarir di ibu kota atau di Jawa Timur, Mas? Kalau untuk sekarang sih di Jawa Timur aja. Oh gitu ya. Nah, karena di Jawa Timur ini sekarang lagi bagus untuk di dangdut ya. Memang lagi bagus. Tapi Mas Bayu di Jawa Timur ini kan tetap satu grup dengan Putra Buana tadi. Masih. Berarti aman ya? Maksudnya aman itu Mas Bayu itu yang di tahun-tahun sekarang meskipun ikut Putra Buana, tapi kan ada sempat omongan kalau sudah ikut satu grup sudah dilarang untuk nyanyi di luar selain di grup tadi. Itu gimana? Enggak, itu enggak apa-apa. Jadi biarpun saya tetap di Putra Buana, seandainya ada job di luar, saya misalnya harinya bersamaan, itu saya paling keluar ke yang satunya dulu, baru ke Putra Buana. Diatur waktunya aja lah. Jadi free ya, nggak ada. Free, nggak apa-apa, bebas. Yang penting bisa ngatur waktu. Nah itu tadi. Gitu, karena ya. Pak, saya tuh nggak bisa lepas dari Putra Buana. Karena saya memang ya itu tadi, saya memang dibesarkan di Putra Buana. Iya. Sampai menjadi yang seperti sekarang saya ini. Jadi ngatur waktunya aja, yang penting Putra Buana jangan sampai ditinggal gitu ya. Betul. Oh iya. Tapi Mas, kalau ngejab Sang Arjuna ini yang menurut saya artis lintas generasi itu mahal nggak sih? Itu bisa diatur. Gitu ya. Iya. Kan biasanya kalau ngejab artis senior suka mahal. Enggak juga. Enggak ya? Enggak juga. Jadi bisa diatur. Jadi harganya itu apa ya? Ya. Iya, Capri. Gitu ya. Oke, boleh nanti. Boleh nanti nomornya manajemen Mas Bayu kita cantumkan. Yang ngefans, yang mau ngejob seperti saya yang suka sekali dengan suaranya beliau ini, akan tak japri dewe. Piro Mas jobmu Mas? Ngono ya Mas ya. Oke. Jadi istilahnya meskipun Mas Bayu ini dapat job dari luar, istilahnya bisa mengatur waktu asalkan tidak sampai meninggalkan Putra Buana. Betul, gitu ya, Mas? Ya. Jadi saya tuh biar bagaimanapun saya tetap gak bisa meninggalkan Putra Buana, karena saya itu merasa dibesarkan oleh Putra Buana. Ya, pimpinan Abah Ahmad Jari ya, Ahmad Jari Hasan. Abah Ahmad Jari, salam dari Terima saya. kasih buat keluarga Putra Buana semuanya, sama rekan-rekan semua, Haji Sahri dan juga Mas Hamim yang membimbing saya dari nol sampai seperti sekarang ini. Sangat berterima kasih banget. Keluarga besar Putra Buana yang sangat biasa ya Mas ya. Dan setelah kita ngobrol banyak ini dengan Sang Arjuna kita, Mas Bayu Arizona yang bersuara merdu, boleh dong kita di sini mendengarkan suara Mas Bayu ini nyanyi sedikit, bisa ya? Nyanyi? Bersedia ya? Boleh. Oke. Ayo. Oh saya ya? Ya gimana? Oke, aku. Ayo. Nanti saya tinggal jawab aja. Oh gitu ya. Terserah saya berarti. Oke. Ku hanya sebatas mengenal wajahmu kasih, walau kita pernah saling mencintai. Aku juga kasih, hanya sebatas memandang, walau kita pernah
sama-sama sayang. Lanjut Mas. Lanjut ya. Iya. Jangan sampai terjadi gerhana cinta di dalam rumah tangga kita. Ku tak ingin tercipta malapetaka yang kan menimpa kita berdua. Kita saling terhalang di dinding kaca. Cinta kita yang tersisa kita simpan bersama. Oke, terima kasih. Saya juga terima kasih Mas Bayu. Suaranya sangat luar biasa. Jadi teman-teman, itulah tadi sang Arjuna kita yang bersedia nyanyi. Makasih loh Mas. Iya, sama-sama. Oke. Mas Bayu Arizona, setelah kita ngobrol kesana kemari ngalor ngidul, boleh dong sebelum kita berpisah sosok Mas Bayu ini menyampaikan sesuatu kepada junior-junior kita yang mungkin saat ini lagi memulai karirnya dan mungkin punya cita-cita ingin seperti Mas Bayu. Monggo Mas. Oke, buat adik-adik saya, tetap semangat, tetap belajar, dan satu, sebagai penyanyi tidak boleh sombong, harus rendah hati. Itu aja yang pesan dari saya. Kuncinya rendah hati. Ya, kuncinya rendah hati. Jangan boleh sombong. Ada nggak kayak buat belajar agar cengkoknya seperti Mas Bayu? Ada nggak? Kiat-kiat apa? Kalau masalah cengkok itu kayaknya sudah dari sananya ya. Tinggal pinter-pinter ngelolanya saja. Diasah terus. Diasah sendiri. Jadi tinggal dengerin. Jadi nyanyi sendiri sambil didengerin sendiri. Mana yang nggak enak bisa dirubah sendiri. Jadi istilahnya tipsnya hanya itu saja. Iya. Rendah hati, jangan sombong. Terus diasah kemampuannya. Betul. Insya Allah akan tercapai cita-citanya. Amin. Oke, begitu teman-teman. Dan Mas Bayu Arizona, ada satu pertanyaan lagi. Sosok Bayu Arizona yang istilahnya punya nama besar dan sampai hari ini masih eksis. Ada nggak sih sesuatu yang belum terlaksana atau belum kesampaian untuk sosok Mas Bayu ini? Iya. Jadi memang dari dulu cita-cita saya tuh ingin membahagiakan orang tua ya. Jadi nomor 1 orang tua, dan nomor 2 itu memang keluarga. Jadi itu yang harus saya bahagiakan untuk kedepan ini. Jadi selama ini memang belum tercapai gitu. Dari dulu banget itu cita-cita saya ingin memberangkatkan haji orang tua saya. Dari waktu orang tua cowok saya masih ada sampai sekarang udah nggak ada, jadi tinggal ibu aja. Jadi mudah-mudahan niat saya terkabul dan mudah-mudahan saya bisa membahagiakan orang tua saya yang tinggal satu ini. Gitu. Oke Mas Bayu, ya kita juga ikut mendoakan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan yang belum tercapai Mas Bayu, insya Allah dalam waktu dekat ini akan tercapai. Amin. Dan mudah-mudahan juga cita-cita mulia untuk keluarga besar juga akan segera terlaksana untuk membahagiakan seluruh keluarga besar dari Mas Bayu Arizona. Oke Mas Bayu, sekali lagi saya mewakili dari teman-teman Lilin TV mengucapkan banyak sekali terima kasih. Sama-sama. Atas kehadirannya, atas kesediaannya untuk ditanya-tanya dan dengan jawaban yang cukup gamblang tadi. Terima kasih banyak. Waktunya matur nuwun sangat. Mudah-mudahan karirnya semakin meningkat. Amin. Mudah-mudahan karya-karyanya semakin banyak. Amin. Dan mudah-mudahan Mas Bayu jadi panutan di dangdut Indonesia. Oke Mas Bayu, terima kasih banyak sekali lagi buat nyenengin semuanya. Sama-sama. Dan teman-teman Lilin TV, itu tadi kita sudah bincang-bincang dengan Mas Bayu Arizona. Terima kasih sudah mengikuti kita dari awal dan sampai detik ini masih standby di Lilin TV. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semuanya penggemar Mas Bayu Arizona. Jangan lupa di channel Mas Bayu Arizona channel ya, official ya. Bayu Arizona official, jangan lupa untuk di follow,
untuk di like, untuk di subscribe. Jangan lupa untuk komennya juga ditinggalkan yang positif-positif aja, agar Mas Bayu tetap semangat untuk berkarya. Oke, terima kasih juga saya ucapkan untuk semua subscriber saya. Dan yang belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya. Karena subscribe dan support dari teman-teman itu nantinya membuat kita semangat lagi untuk memberikan yang terbaik untuk para subscriber di Lilian TV. Terima kasih semuanya. Bila ada kurang dan lebihnya pada perjumpaan hari ini, mohon maaf. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.